Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gelas kosong, hendak diisi. Diisinya dengan air putih saja. Jika kemarin kita belajar unsur puisi, ternyata puisi ada loh jenisnya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Ketemu lagi dengan Miss Tias dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Before we start our lessons, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, seperti di awal tadi, Miss sudah menyebutkan sebuah pantun. Tapi kira-kira apa ya hubungannya antara pantun dengan jenis puisi? Jika teman-teman ingin mengetahuinya, kita akan sama-sama lihat dan sama-sama belajar setelah video ini. Tapi sebelumnya, Miss Tias ingatkan, yuk teman-teman, atur posisi duduknya dengan rapi di depan laptop kalian masing-masing. Supaya apa? Supaya bisa lebih fokus dalam menerima ilmu. Nah, sudah siap duduknya? Posisinya harus tegak ya, jangan membungkuk. Oke, kalau sudah siap, are you ready? Let's go! Yuk teman-teman, kita cari tahu tentang jenis-jenis puisi. Apa saja jenis-jenis puisi? Yang pertama, kita bisa sebut sebagai jenis puisi lama. Sekarang coba kita perhatikan apa saja ciri-ciri dari puisi lama tersebut ya. Ciri-ciri puisi lama tidak terdapat nama pengarang, kemudian disampaikan dari mulut ke mulut, atau dengan kata lain dari generasi ke generasi. Kemudian yang paling khas dari puisi lama adalah terikat oleh beberapa aturan. Aturan yang seperti apa ya friends? Coba kita perhatikan kalimat berikut ini. Rusa berlari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Jika kita perhatikan rima atau sajak di akhir barisnya, itu terdapat kata-kata yang beraturan. Ingat teman-teman, rima atau sajak merupakan pengulangan bunyi pada akhir di setiap barisnya. Baris pertama terdapat kata datar, yang jika kita sebutkan kata datar, bunyi suku katanya adalah datar. Bunyi suku kata akhirnya adalah tar, sehingga kita bisa memberi nama bunyi rima pada baris pertama adalah rima A. Lalu, pada baris yang kedua, harimau datang untuk mengejar, terdapat kata mengejar. Suku katanya mengejar. Akhir suku katanya adalah jar. Karena berbeda bunyi suku kata dari baris yang pertama, sehingga kita beri bunyi rima pada baris kedua, yaitu rima B. Pada baris yang ketiga, jika kita ingin tambah pintar, akhir katanya adalah pintar. Suku katanya pintar. Karena di akhir suku katanya adalah berbunyi tar, sama dengan suku kata atau bunyi rima pada baris yang pertama. Sehingga pada baris ketiga kita bisa
memberi nama sajak atau rimanya adalah rima A. Dan yang terakhir, terdapat kata belajar. Suku katanya belajar. Ternyata bunyi rimanya sama dengan baris yang kedua. Jadi kita sebut baris yang terakhir atau baris yang keempat ini dengan nama rima B. Inilah salah satu aturan yang mengikat, yaitu harus memiliki rima AB-AB. Inilah yang bisa kita sebut sebagai, ada yang tahu? Ya, betul, ini kita sebut sebagai pantun. Selain pantun, ada yang juga termasuk ke dalam puisi lama, seperti contoh berikut ini. Barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah para guru. Jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan kau rengkuh. Jika kita mau mengidentifikasikan bunyi rimanya, maka bunyinya adalah AA, BB, CC, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut sebagai gurindam. Gurindam berasal dari Tamil atau dari India. Jenis puisi yang selanjutnya adalah jenis puisi, ya betul, jenis puisi baru. Ciri-ciri dari jenis puisi baru adalah disampaikan melalui tulisan, memiliki nama pengarang, dan tidak terikat oleh aturan-aturan. Hal ini berkebalikan dengan aturan atau ciri-ciri pada puisi lama tadi ya friends. Jadi pengarang atau penulis puisinya lebih bebas dalam mengekspresikan atau menuangkan kata-kata karena tidak terikat oleh aturan. Contoh puisi baru bisa kita lihat berikut ini. Hari itu tak ada tempat berlari, tak ada tempat bersembunyi, tak ada memohon belas kasih, merintih tiada berarti, menyesal tiada berguna, barulah sadar dunia yang fana. Jika kita perhatikan rima atau sajak di akhir baris tidak beraturan, namun jika kita mencoba memahami isinya, puisi ini memuat tuntunan dalam hidup, yang dengan kata lain, ini merupakan yang kita sebut adalah epigram. Jadi, dapat disimpulkan bahwa puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturannya berupa jumlah katanya, jumlah baris, rima, banyaknya suku kata, dan lain-lain. Sedangkan puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan. Bagaimana teman-teman? Ternyata pantun itu termasuk ke dalam jenis puisi lama ya. Sedangkan puisi modern atau puisi baru tadi disebutkan ada contohnya epigram. Selain epigram ada juga contoh puisi baru yaitu ode. Apa itu ode? Ode itu seperti contoh yang ada di worksheet teman-teman sekalian. Ode merupakan puisi yang berisikan tentang pujian terhadap seseorang atau terhadap sebuah peristiwa. Nah,
Selain ode, ada juga puisi tentang menyatakan perasaan cinta terhadap seseorang. Itu bisa kita sebut sebagai puisi romance dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, nanti kita sama-sama akan diskusikan lebih lanjut di dalam Zoom meeting ya.